Pemeriksaan ASTO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Rizka Amelia, Siti Anatus Sophia Bahri, Fitra Afifah, Denia Nurifa, Maulidia Juliana, Irfa Rahmasari Roza, dan yang terakhir Aulia Masbubah. Definisi ASTO atau anti-streptolisin O. Antibodi terhadap antigen streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus B hemolyticus grup A. Bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A termasuk ke dalam genus Streptococcus sp. Strepto artinya rangkaian, dan coccus berarti bulat. Streptococcus sp merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat seperti rantai. Ini bentuk bakteri di bawah mikroskop, dan ini bentuk koloni bakteri pada media blood agar. Berikut adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan ASTO. Demam rematik. Demam rematik biasanya diawali dengan adanya infeksi berupa peradangan pada tenggorokan atau faring, atau biasa disebut tonsilitis. Patogenis demam rematik disebabkan oleh respon imun yang berlebihan terhadap antigen Streptococcus B hemolytic grup A. Berikut ini gejala dari demam rematik, biasanya diawali dengan adanya tonsilitis atau amandel serta radang pada tenggorokan. Selain menyerang daerah tenggorokan, demam rematik yang disebabkan oleh bakteri ini juga dapat menyerang bagian persendian, jantung, kulit, bahkan otak. Umumnya penyakit ini banyak ditemukan pada anak-anak usia 6-15 tahun atau usia sekolah. Yang kedua ada glomerulonefritis. Glomerulonefritis merupakan peradangan yang terjadi pada glomerulus, yaitu sebuah struktur dalam ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuang komponen yang tidak diperlukan. Patogenesis glomerulonefritis. Dekomposisi kompleks antigen dan antibodi pada membran basal glomerular, sehingga terjadi pengendapan antigen di dalam glomerulus yang mengakibatkan terganggunya fungsi kerja glomerulus. Gejala yang ditimbulkan: edema pada kelopak mata dan tungkai, hematuria, demam, hipertensi, muntah, dan juga diare. Pemeriksaan anti-streptolisin O adalah pemeriksaan darah yang berfungsi untuk mengetahui antibodi terhadap streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolytic grup A. Pemeriksaan ASTO dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada uji kualitatif, kedua ada uji semi kuantitatif. Prinsip dan tujuan pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa adanya infeksi akibat kuman Streptococcus beta hemolytic grup A. Prinsipnya adalah reaksi antara antibodi anti-streptolisin O yang terdapat di dalam sampel dengan antigen streptolisin O yang diletakkan pada lateks akan menyebabkan terjadinya aglutinasi atau gumpalan pada kaca atau kertas slide. Alat dan bahan: mikropipet, blue dan yellow tips, lempeng slide, tusuk gigi, rotator, tisu. Bahannya terdiri dari sampel serum, reagen kit ASTO, serum kontrol. Tahapan pengerjaan: uji kualitatif. Prosedur kerjanya: disiapkan alat dan bahan. Serum kontrol, sampel uji dan reagen dibiarkan di suhu ruang terlebih dahulu.
Diteteskan 1 tetes sampel uji dan serum kontrol pada bagian slide berbeda. Dihomogenkan vial reagen lateks asto dengan mengocoknya. Reagen diteteskan pada serum kontrol dan sampel uji sebanyak masing-masing 1 tetes. Diaduk hingga tercampur rata dengan batang pengaduk atau lidi. Kemudian digoyangkan slide secara hati-hati selama 10 detik dan ditunggu selama 2 menit. Setelah 2 menit diamati dan dibandingkan hasil sampel uji dengan serum kontrol. Interpretasi hasil: untuk positif terdapat aglutinasi dan untuk negatif tidak terdapat aglutinasi. Metode berikutnya semi kuantitatif. Prosedur kerja: disiapkan alat dan bahan. Dilakukan pengenceran serum plus NaCl 0,9%, yaitu pengenceran 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan 1/64, begitu pula seterusnya. Berikut ini cara untuk pengenceran. Pertama, untuk mendapatkan titer 1:2 dicampurkan sampel dan NaCl 0,9% sebanyak masing-masing 100 mikron dan dihomogenkan. Lalu, untuk mendapatkan titer 1:4, hasil pengenceran yang dari titer 1:2 diambil sebanyak 100 mikron, kemudian dicampurkan dengan NaCl 0,9% sebanyak 100 mikron juga dan dihomogenkan secara merata. Ulangi langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan pengenceran selanjutnya. Prosedur selanjutnya, diambil masing-masing hasil pengenceran sebanyak 50 mikron, diletakkan pada lempeng slide, lalu ditambahkan dengan 50 mikron reagen lateks. Disebarkan suspensi tersebut secara merata pada lempeng slide dengan bantuan tusuk gigi, kemudian slide digoyangkan di atas rotator dan diamati hasil aglutinasi yang terbentuk selama 2 menit di depan cahaya. Interpretasi hasil semi kuantitatif: hasil positif dibaca berdasarkan pengenceran tertinggi yang masih menunjukkan aglutinasi pada slide.